Halo, selamat malam saudara dan sahabatku yang terkasih. Jumpa lagi bersama saya, Pendeta Rudi Rahabeat dari Tanah Tinggi, Ambon. Perkenankan saya pada kesempatan ini melakukan sebuah refleksi berkaitan dengan momentum sejarah di Maluku, karena pada hari ini 19 Januari kita refleksikan kembali peristiwa sejarah 24 tahun yang lalu, 19 Januari 1999. Sebagai warga Maluku, tentu saja peristiwa 19 Januari merupakan satu memori kolektif yang patut direnungkan. Bukan untuk membangkitkan trauma masa lalu, tetapi untuk mengambil hikmah dari apa yang terjadi dalam tragedi kemanusiaan yang kita alami bersama. Pertama, tentu saja kita bersyukur bahwa seiring waktu yang berlalu, perdamaian di Maluku makin hari makin kuat. Walaupun kita tidak menafikan bahwa di sana sini masih ada letupan-letupan kecil, konflik yang terjadi dengan nuansa latar belakang yang bervariasi. Konflik karena batas tanah, konflik karena perbedaan-perbedaan tertentu, tetapi di atas semuanya kita tetap optimis untuk terus menghadirkan perdamaian di Maluku, bahkan di mana saja. Saudara dan sahabatku yang terkasih, yang kedua, kita juga terus membangun trust, membangun saling percaya di antara seluruh komponen masyarakat, lintas agama, etnis, dan latar belakang. Karena pekerjaan ini bukanlah pekerjaan yang instan, satu pekerjaan yang membutuhkan ketekunan, kesungguhan, dan keikhlasan. Membangun persaudaraan yang sejati, membangun toleransi di antara umat beragama. Ini merupakan satu pekerjaan yang berkelanjutan. Dan oleh karena itu, dalam momentum 24 tahun tragedi Maluku, saya hendak mengajak kita semua untuk tetap menjadi pelopor-pelopor perdamaian, menjaga ikatan-ikatan persaudaraan lintas agama maupun lintas etnis. Karena seiring dengan tren yang juga mengemuka, yaitu menguatnya politik identitas, membuat kita harus terus waspada dan kita terus siuman untuk melakukan kerja-kerja merajut persaudaraan lintas agama, lintas etnis, dan sebagainya. Yang ketiga, saudara dan sahabat sekalian, berkenaan dengan 24 tahun tragedi Maluku, saya merasa bahwa kita harus betul-betul konsisten untuk memperjuangkan keadilan dan kesejahteraan bagi semua. Kita sadar sungguh bahwa Maluku masih juga dikategorikan sebagai provinsi termiskin di Indonesia. Masalah kemiskinan merupakan masalah yang sangat serius bagi provinsi ini, tetapi juga bagi bangsa Indonesia. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama bersinergi untuk membawa Maluku kepada satu kehidupan yang sejahtera. Maluku yang semakin terbebas dari kemiskinan, baik kemiskinan dalam arti ekonomi, tetapi juga kemiskinan budaya, kemiskinan spiritual, kemiskinan politik, dan sebagainya. Kita harus sama-sama memperjuangkan kesejahteraan. Kita harus sama-sama menegakkan keadilan bagi semua, sehingga kita mengurangi kesenjangan antara yang kaya dan yang miskin. Karena apa, saudara dan sahabat sekalian? Karena ideologi kapitalisme dan liberalisme yang menguasai dunia saat ini cenderung
menguntungkan sekelompok orang yang disebut oligarki atau kelompok elit, dan sekian ribu, sekian juta umat manusia yang berada di garis kemiskinan. Ini satu disparitas atau kesenjangan sosial yang menjadi tugas kita bersama, termasuk tugas agama-agama. Dan oleh karena itu, mari dalam momentum ini kita menegaskan kembali komitmen kita untuk memperjuangkan keadilan, memperjuangkan kesejahteraan, dan melawan kemiskinan dalam berbagai aspeknya. Dan yang terakhir, saudara dan sahabatku yang terkasih, mari kita mengadres pentingnya penguatan kaum muda dan juga anak-anak sebagai generasi yang akan meneruskan sejarah daerah ini, sejarah bangsa ini. Kita menciptakan generasi muda yang memiliki visi jauh ke depan, komitmen terhadap perdamaian, toleransi, dan memiliki kepekaan sosial. Demikian juga anak-anak, juga para remaja sejak dini dibangun nilai-nilai dan kesadaran untuk betul-betul menjadi generasi yang menciptakan masa depan baru, khususnya di Maluku. Kita semua berdoa dan berharap bahwa dengan refleksi terhadap peristiwa-peristiwa di masa lalu dan evaluasi terhadap kondisi masa kini, maka kita akan menata masa depan. Mudah-mudahan 24 tahun peristiwa kelam di masa lalu menjadi pelajaran yang baik. Historia magistra vitae. Sejarah adalah guru kehidupan. Jangan lagi kita terjatuh pada jurang yang sama. Kita harus bangkit. You raise me up. Kita bangkit menjadi orang-orang Maluku yang berperadaban, orang-orang Maluku yang maju, orang-orang Maluku yang toleran, orang-orang Maluku yang menghidupkan kembali keluhuran nilai-nilai budaya yang dibangun atas dasar falsafah orang basudara, ale rasa beta rasa, ain ain, juga falsafah-falsafah yang lain yang ada di bumi Maluku, bumi 1000 pulau ini. Sekali lagi, mari kita kenangkan sejarah, kita melihat sejenak ke belakang, lalu menatap ke masa depan. Kiranya dengan pertolongan Tuhan, Maluku akan terus maju. Maluku akan terus berkembang. Dan Maluku juga boleh menjadi berkat bagi dunia ini. Terima kasih saudara dan sahabatku. Selamat beristirahat. Tuhan memberkati.